Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang Persija Jakarta yang baru saja melepas dua pemain muda mereka. Yang pertama adalah Barnabas Sobor yang dipinjamkan ke PSPS Riau, dan yang kedua adalah Dwiki Arya yang dijual ke Persela Lamongan. Nah, dengan melepas dua pemain ini berarti Persija Jakarta punya slot untuk mendatangkan dua pemain baru yang tentu adalah pemain lokal, karena ya kita tahu bahwa slot pemain asing sudah penuh di Persija Jakarta setelah Abdullah Yusuf Helal bergabung pekan lalu. Nah, yang menarik untuk ditunggu, pemain baru mana nih yang akan gabung ke Persija Jakarta. Kalau kita mengikuti perkembangan berita yang beredar di media digital dan juga rumor di media sosial, maka ada nama 3 pemain yang dikaitkan ke Persija Jakarta. Yang pertama adalah Egy Maulana Fikri, yang kedua adalah Witan Sulaiman, dan yang ketiga adalah Bagus Kavi. Ini 3 pemain muda yang memang sementara ini statusnya tanpa klub. Tapi saya pikir tidak mudah bagi Persija Jakarta untuk bisa mengontrak 3 pemain muda ini. Ya, karena seperti yang sama-sama kita pahami, 3 pemain muda ini punya ambisi untuk tetap bermain di Eropa. Dan memang mereka perlu bermain di Eropa. Kita sudah melihat perkembangan mereka setelah mereka berkarir di Eropa. Bukan saja bertanding, tapi juga ketika mereka berlatih dengan pola latihan yang jauh berbeda dibandingkan di tanah air. Dan memang sesuai dengan yang diinginkan oleh Coach Sintayong bahwa lebih baik pemain-pemain muda dari Indonesia itu yang memang punya kemampuan di atas rata-rata lebih baik bermain di Eropa. Jika tidak bisa di Eropa, ya paling tidak di kawasan Asia, seperti di Jepang, Korea, atau juga China, or maybe Australia. Jadi ya bagi para pemain muda yang memang punya kemampuan di atas rata-rata, tentu mereka akan memilih bermain dan tentunya eksis di Eropa. Meskipun itu tidak mudah, belum tentu juga mereka akan mendapatkan slot sebagai pemain inti. Tapi mereka memang perlu berjuang. Dengan perjuangan tentu mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi yang lebih menarik lagi adalah untuk mencermati kebutuhan Persija itu di lini mana. Apakah di lini depan? Kalau menurut saya tidak. Karena sudah ada Abdullah, sudah ada Kremencik, dan kita tahu pelapisnya masih ada Taufik Hidayat. Apakah di lini pertahanan? Menurut saya tidak juga. Karena sudah ada Hansa Muyama, sudah ada Maman, masih ada Otavio Dutra, kemudian ada Kudela. Apakah di lini tengah? Nah, menurut saya di lini tengah, teman-teman. Kenapa di lini tengah? Karena jika teman-teman menonton pertandingan Persija lawan Bali, maka teman-teman juga saya harapkan bisa mencermati bahwa kesulitan Persija Jakarta adalah yang pertama dalam urusan membangun serangan, yakni bermain secara kreatif dan tentunya mengandalkan variasi serangan, dan yang kedua adalah dalam urusan melakukan counter pressing kepada para pemain Bali United. Dan itu bisa dibuktikan dengan beberapa pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Thomas Doll. Seperti dia menarik keluar Syahrian Abimanyu, kan? Dia menggantikan Syahrian Abimanyu dengan Bray Fatari. Bray Fatari yang lebih ofensif, tapi ternyata tidak jalan skema itu. Bray Fatari kita tahu bisa bermain sebagai striker atau juga sebagai gelandang serang. Kemudian dia mengganti juga Tony Sucipto. Ini juga pemain yang di lini tengah. Dengan Ginanjar Ramadan, tapi gak jalan juga. Ginanjar sulit banget untuk bisa bermain agresif berhadapan dengan para pemain Bali yang kita tahu di tengah unggul. Ada Rizky Pelu, kemudian ada Brawanuri, dan juga Eber Besa. Dan 3 pemain ini sama baiknya dalam bertahan dan juga menyusun serangan. Dan mereka lebih sering mengandalkan passing daripada pergerakan. Karena Bali punya winger yang cepat. Betul kan? Seperti Irfan Jaya dan juga Privat Barga. Dan juga pengganti dari Irfan Jaya dan Privat Barga juga pemain-pemain yang cepat. Seperti Rahmat. Ya kan? Jadi memang Bali United ini pertama unggul di tengah, kemudian unggul di sektor flank. Nah, dari Persija sebetulnya yang saya perhatikan, mereka lebih sering menyerang mengandalkan 2 wingback mereka, Firza Andika atau Frankie Misa. Frankie mendapatkan 1 peluang untuk mencetak gol, ya kan, tendangan dia dari luar kotak penalti. Firza terlibatlah beberapa kali untuk memberikan umpan-umpan kunci, tapi akhirnya Firza diganti dengan Rezaldi. Namun Rezaldi gak jalan juga, ya karena Bali sudah mulai pressing juga di sektor flank. Jadi memang terlihat bahwa Persija Jakarta ini kurang dalam di lini tengah, teman-teman. Apalagi Persija Jakarta kan telah kehilangan Rohit Chan. Ya, memang mereka sekarang ada Hanno Berens, tapi Berens ini kan lebih kepada
offensive midfielder. Dia lebih fokus dalam melakukan pergerakan ke pertahanan tim lawan. Dia lebih fokus untuk bisa juga memberikan passing-passing secara cepat daripada lebih banyak ya dalam urusan menutupi lini tengah. Jadi artinya dia memang akan lebih sering melakukan pergerakan. Nah, ketika dia lebih sering melakukan pergerakan, harus ada satu pemain di tengah yang bisa mengantisipasi counter-counter dari para pemain tim lawan atau juga memberikan counter pressing agar para pemain tim lawan tidak bisa terlalu lama menguasai bola di lini tengah. Itu yang menurut saya merupakan kekurangan dari Persija Jakarta. Nah, jadi kalau yang saya mengamati ya, bahwa Persija ini yang pertama kurang agresif di tengah, dan yang kedua tentunya kurang kreatif karena serangan mereka sudah terbaca oleh para pemain Bali United. Memang itu adalah pertandingan pertama bagi Persija Jakarta. Masih panjang kompetisi ini. Tapi mereka perlu kedalaman skuad khususnya di lini tengah. Karena lini tengah ini adalah inti kekuatan dari sebuah tim, teman-teman. Jika lini tengah dipenuhi yang pertama oleh pemain-pemain tangguh dan yang kedua oleh pemain-pemain kreatif yang juga punya visi permainan yang baik, maka itu akan memungkinkan sebuah tim untuk menyerang dan bertahan sama baiknya. Jika tim sudah bisa menyerang dan bertahan sama baiknya, artinya itu akan memudahkan pelatih juga untuk melakukan improvisasi dari segi taktik. Seperti apa yang dilakukan oleh Coach Teko ketika dia mengandalkan strategi counter daripada bermain terbuka. Dan justru itu yang menyulitkan para pemain Persija Jakarta, karena justru yang pertama mereka sulit untuk menembus lini tengah atau lini pertahanan dari Bali, dan yang kedua mereka kewalahan mengantisipasi serangan balik dari para pemain Bali United, karena para pemain Bali juga beberapa kali sempat menciptakan peluang ya dari proses counter attack. Nah, siapa kira-kira pemain lokal yang menempati posisi lini tengah? Sebetulnya banyak, tapi kan kita tahu yang statusnya free agent ini nggak ada. Tapi ya bisa juga Persija Jakarta itu menebus kontrak dari pemain tersebut di klub yang sekarang sedang mereka bela. Jadi jika Persija bisa mendapatkan minimal satu pemain lagi deh di lini tengah untuk bisa mengantisipasi counter-counter dari para pemain tim lawan dan juga membantu serangan, ya saya yakin bahwa Persija akan bisa bersaing di papan atas. Tapi jika mereka tidak bisa mendapatkan pemain yang tangguh di lini tengah, ya, maka menurut saya mereka akan sulit ketika berhadapan dengan klub-klub papan atas atau klub-klub kuat lainnya. Ya, karena teman-teman bisa melihat sendiri deh bahwa klub-klub kuat lainnya itu punya kekuatan utamanya di lini tengah, seperti Persib, seperti Arema, Bayangkara, Persebaya. Kekuatan inti mereka Bali, kekuatan inti mereka itu berada di lini tengah. Ketika lini tengahnya ini sudah kuat, ya mereka akan bisa mengandalkan taktik yang berbeda dari pelatihnya. Jadi tidak akan bermain secara monoton. Ya kan, itu istilah kerennya. Tapi ketika tim bermain secara monoton menyerang dari sektor yang sama, ya itu tentu akan memudahkan para pemain tim lawan untuk mencegat serangan dari tim tersebut. Nah, memang sih sulit juga sekarang untuk memprediksi ya kira-kira pemain mana sih yang akan ditebus oleh Persija Jakarta. Tapi ya pilihannya banyak. Tinggal sekarang bagaimana pilihan dari Coach Thomas Doll, karena tentunya manajemen akan berdiskusi juga dengan Thomas Doll, kira-kira pemain dengan kriteria seperti apa, pemain lokal dengan kriteria seperti apa yang dia perlukan. Dan menurut saya ya awal musim ini adalah ujian sebenarnya bagi Thomas Doll jika dia ingin Persija Jakarta bersaing di papan atas. Karena di awal musim atau di putaran pertama ini, Persija harus bisa mengoleksi 3 poin secara efektif. Artinya mereka harus lebih sering meraih kemenangan agar mereka bisa eksis di papan atas. Jika startnya sudah buruk, maka menurut saya akan sulit bagi mereka untuk bisa bersaing di papan atas. Karena ya kan memang targetnya dari Persija itu bersaing di papan atas. Kalau bisa menjadi juara ya itu bonus, atau paling tidak mereka bisa menempati peringkat nomor 2 atau peringkat nomor 3 agar nanti bisa bermain di Piala AFC. Nah, jadi ya ini sekarang nih yang kita tunggu-tunggu nih teman-teman, sebelum jendela transfer ditutup pada tanggal 4 Agustus. Pemain baru mana yang akan gabung ke Persija Jakarta? Jika Persija sudah dalam, sudah kompak di lini tengah, maka ya saya pikir mereka akan bisa bersaing lebih baik lagi di papan atas. Ya, kita tunggu saja nanti pemain baru mana yang akan bergabung, dan juga kira-kira seperti apa nanti Thomas Doll akan bisa memberikan sentuhan taktiknya dalam setiap pertandingan dari Persija. Dan sekarang yang paling penting bagi Thomas Doll tentunya dia sudah mendapatkan striker tambahan, yakni Abdullah Yusuf Helal. Berarti dengan formasi 3-5-2 dia akan menempatkan Abdullah bersama Kremencik di depan. Sekarang tinggal bagaimana suplai bolanya dari tengah.
Seperti yang tadi saya katakan, jika kurang kreatif, maka tentu akan semakin sulit bagi Persija untuk menciptakan banyak peluang. Jika sulit menciptakan banyak peluang, ya tentu akan lebih sulit lagi untuk mencetak gol. Seperti apa yang kita lihat di pertandingan-pertandingan Persija Jakarta musim lalu. Menyerangnya agresif, determinasinya luar biasa dari para pemain, tapi ketika kurang kreatif, ya tentu sulit bagi mereka untuk bisa memberikan umpan kunci yang akurat dan menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Maka itu Persija Jakarta tidak bisa banyak mencetak gol musim lalu. Dan juga banyak kemasukan gol. Nah, kalau musim ini kan kita melihat di belakang ini sudah oke lah. Tapi di tengah, nah di sini saya melihat ini yang sektor yang perlu ditambah pemainnya. Ya, apa saja bisa terjadi teman-teman dalam urusan transfer di sepak bola. Menarik untuk kita tunggu. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.